Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dan yang terhormat, dosen pengampu saya, Bapak Habib Anwar Al-Ansari, MPD. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester saya, metodologi studi Islam secara lisan, yaitu soal pertama, jelaskan apa pengertian metodologi studi Islam secara etimologi dan terminologi beserta tujuan mempelajarinya. Jawaban, menurut bahasa etimologi metode yang berasal dari bahasa Yunani yaitu meta yang berarti sepanjang dan hodros yang berarti jalan. Jadi metode ini adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu kedisiplinan tertentu untuk mencapai tujuan yang tertentu. Metode etimologi ini berarti menyampaikan sesuatu pada orang lain dan juga bisa disebut pengajaran atau penelitian. Dan menurut istilah terminologi adalah metode yang menjelaskan dan nilai. Metode yang biasa digunakan dalam penyelidikan ilmiah. Hugo F. Reading mengatakan bahwa metode terminologi ini adalah kelogisan, penelitian ilmiah dan sistem tentang prosedur, juga teknik riset. Next, soal kedua, terdapat beberapa perbedaan antara metodologi studi Islam perspektif Islamologi Barat dan perspektif umat Islam. Jabarkan secara komprehensif. Jawaban, menurut saya itu dapat kita asumsikan sementara bahwa studi Islam di dunia Arab kaya dengan materi tetapi lemah di bidang metodologi, sedangkan di sisi lain studi Islam di Barat miskin materi tetapi kaya dalam metodologi. Kalau secara materinya itu sudah dapat diduga bahwa di dunia Arab lebih baik ketimbang di Barat. Nah, kalau secara materi, Barat sampai saat ini tidak mampu mengeluarkan sarjana-sarjana yang menguasai bidang-bidang tertentu dari ilmu Islam seperti ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli bahasa, ahli sejarah, dan sebagainya. Selain itu juga karya ilmiah yang dihasilkan oleh orientalis dalam bidang keislaman berarti belum terlihat dibanding karya-karya yang ditinggalkan ulama-ulama yang dilakukan oleh Barat atau kaum orientalis dan pada umumnya, yaitu mengumpulkan manuskrip dan memberi buku-buku klasik dan menerjemahkannya ke bahasa Eropa yang seperti bernilai dari karya mereka adalah ensiklopedi hadis al-Mutazilah Jam al-Mufaras li al-Fas al-Hadis dan sejarah sastra Arab Tarikh al-Adab al-Arabi karya Karl Brockleman. Karya yang pertama memang bermanfaat bagi orang-orang yang baru mengenal hadis, tetapi dia bukanlah segala-galanya dalam dunia hadis. Kitab-kitab ensiklopedi hadis yang lebih lengkap telah lebih dahulu diwariskan oleh ulama-ulama hadis, hanya saja metodenya berbeda. Next, soal ketiga, secara konsepsional kehadiran agama semakin dituntut aktif untuk menunjukkan cara-cara paling efektif dalam memecahkan berbagai masalah. Tuntutan yang demikian itu akan mudah dijawab oleh seorang muslim tak kala ia memahami agamanya sendiri secara mendalam dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang tepat. Dalam memahami agama banyak pendekatan yang dapat dilakukan. Hal demikian perlu dilakukan karena dengan pendekatan tersebut kehadiran agama secara fungsional dapat dirasakan oleh penganutnya. Sebaliknya, tanpa mengetahui berbagai pendekatan tersebut, tidak mustahil agama menjadi sulit dipahami oleh masyarakat. Berbagai pendekatan tersebut diantaranya ialah pendekatan teologis, normatif, antropologis, sosiologis, historis, dan psikologis. Coba Anda jelaskan definisi pendekatan studi Islam tersebut. Jawaban, pendekatan teologis normatif adalah memahami agama-agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari sesuatu keagamaan dianggap yang paling benar dibandingkan yang lainnya, dan sebagai
suatu ilmu tentang ketuhanan, teologi memiliki peranan yang cukup signifikan dalam upaya membentuk pola pikir yang nantinya akan berimplikasi pada perilaku keberagaman seseorang. Dan pendekatan antropologis adalah salah satu upaya yang memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan antropologis ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan tata cara kehidupan serta proses perjalanan manusia. Dan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah memahami fenomena sosial berkenaan dengan ibadah dan muamalat. Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama adalah dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Pendekatan historis yang diartikan sebagai gambaran peristiwa masa lampau yang dialami oleh para manusia, disusun secara ilmiah meliputi kurun waktu tertentu, diberi tafsiran dan dianalisis secara kritis sehingga mudah dimengerti dan memiliki manfaat. Dan pendekatan historis di dalam sejarah pengkajian Islam adalah untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensistematisasikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Pendekatan psikologi adalah sebuah istilah yang dipergunakan untuk merujuk bentukan halus dalam diri manusia yang tidak terlihat dan hanya dapat dirasakan. Sesuatu yang tidak tampak itu menimbulkan kesulitan tersebut dalam memberikan definisi yang tepat. Next, soal keempat. Sebutkan dan jelaskan makna studi Al-Quran beserta metode tafsirnya, serta sebutkan dan jelaskan fungsi hadis beserta metode penelitian sanad dan matannya. Jawaban: studi Quran adalah ilmu yang membahas masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, pengumpulan dan penertiban Quran, pengetahuan tentang surah-surah Makkah dan Madinah, an-nasikh wal mansukh, al-muhkam wal mutasyabih, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Quran. Adapun 4 metode sebagai berikut. Itu pertama, metode Ijmali. Metode tafsir Ijmali yaitu menafsirkan Al-Quran dengan cara singkat dan global tanpa uraian panjang lebar. Metode Ijmali global menjelaskan ayat-ayat Quran secara ringkas tapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti dan enak dibaca. Yang kedua, metode tahlili. Metode tahlili adalah metode yang berusaha untuk menerangkan arti ayat-ayat Al-Quran dan berbagai seginya berdasarkan urutan-urutan ayat atau surah dalam mushaf dengan menunjukkan kandungan lafaz-lafaznya, hubungan ayat-ayatnya, hubungan surah-surahnya, sebab-sebab turunnya hadis-hadis yang berhubungan dengannya, pendapat para mufasir terdahulu dan mufasir itu sendiri diwarnai oleh latar belakang pendidikan dan keahliannya. Ketiga, metode Mukarim. Tafsir Al-Mukarim adalah penafsiran sekelompok ayat Al-Quran yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis baik dari segi isi maupun redaksi, atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menunjukkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Keempat, metode Maudu'i. Metode tematik ialah metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun
kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab al-nuzul, kosakata, dan sebagainya. Next, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ini, hadis mempunyai makna segala perkataan, sabda, perbuatan, dan ketetapan lainnya dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan hukum syariat Islam selain Al-Quran. Metode penelitian matan hadis ada 4, yakni pertama, meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. Kedua, meneliti susunan lafal berbagai matan semakna. Ketiga, meneliti kandungan matan. Dan keempat, menyimpulkan hasil penelitian matan. Metode penelitian sanad hadis ini dijadikan bahwa ada 4 langkah yang harus dilakukan, yakni pertama, melakukan takhrijul hadis sebagaimana juga telah dijelaskan di bab sebelumnya. 2. Membuat iktibar, yakni membuat skema tentang sanad hadis. Ketiga, meneliti pribadi, meriwayat dan metode periwayatannya. Dan keempat, mengambil natijah, kesimpulan. Next, sekian, terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.